Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, kita pagi hari ini bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah yang mulia ini. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan fadilah, keutamaan sebagaimana sudah disebut-sebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla lailan kullahu. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan fadilah, mendapatkan pahala seolah-olah dia telah melaksanakan salat lail, salat malam kullah, semalam penuh atau semalam suntuk, ba'da isya sampai qabla subuh. Juga Rasul bersabda, ini fadilah daripada salat subuh berjamaah yang sering saya ulang-ulang supaya terus segar di dalam ingatan kita. Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh, maksudnya berjamaah di masjid, fa huwa fi dhimmatillah, dia dalam jaminan Allah, yakni fi dhamanillah, yaitu dalam jaminan kesejahteraan dari Allah, wa fi amanillah, dan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasulullah SAW mendoakan untuk orang yang salat subuh berjamaah, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi diriwayatkan telah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku pada subuh pagi hari. Tentunya umat yang salat jamaah ya. Mudah-mudahan walaupun masih pandemi, terus kita gencarkan salat subuh berjamaah ya. Setuju? Takbir. Biar nggak ngantuk ya. Setuju salat subuh berjamaah di masjid? Takbir. Masih ingat nggak kita dulu pernah deklarasi salat subuh ya? Indonesia, jawabannya apa? Indonesia jawabannya salat subuh. Kalau salat subuh jawabannya Indonesia. Kalau Indonesia salat subuh jawabannya berkah, aman, sentosa. Itu penting ya. Biar kita semangat nih sebelum ngaji ya. Indonesia salat subuh. Indonesia salat subuh berkah, aman, sentosa, yakin
harus yakin kita, positive thinking. Indonesia sholat subuh, Indonesia sholat subuh, takbir. Mantap. Baik, kita hari ini akan mencoba mengurai sedikit tema konsolidasi umat di tengah krisis. Konsolidasi itu apa? Ya supaya jadi solid lah gitu kita, ya, supaya kita jadi solid, jadi kuat dengan izin Allah di tengah krisis. Apakah umat ini krisis? Ya, fakta. Krisis kesehatan bahkan mendunia, dan di negeri ini sama dengan di dunia yang lain sudah setahunan ya sudah setahunan ya. Mungkin di Indonesia baru dimulai resminya bulan Maret ya, tapi sebenarnya Januari juga sudah ada itu ya, belum ditanggapi secara resmi ya. Bahkan sekarang banyak guru-guru kita yang sakit ya, kena COVID ya. Siapa aja itu? Syekh Ali Jabir kena katanya ya, Syekh Ali Jabir, Ustadz Syafi'i Antonio, Agim ya. Ya, kita doakan semuanya agar segera disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau para ulamanya habis, bingung kita ya gitu, bingung nanggepi yang ada ini. Ulama masih ada aja udah ya petakilan tak karu-karuan ya, apalagi kalau sudah nggak ada lebih parah lagi ya. Krisis ekonomi ya, mungkin baru mulai jalan ini, atau sebenarnya udah jalan dari kemarin-kemarin mah nggak kerasa ya. Terutama mereka yang penghasilannya yang miliaran ya dalam satu bulan, nggak kerasa kalau krisis ekonomi ya, gitu. Padahal pemerintah juga pusing sebenarnya, karena ya ntar takut terjadi ledakan ya, kalau sudah pegawai negeri nggak bisa dibayar gajinya, pasti itu ya. Jadi krisis COVID, krisis kesehatan, krisis ekonomi ya, krisis politik ya. Krisis politik kita, bagaimana seorang Habib Rizik yang begitu kembali ke Indonesia yang disambut gegap gempita luar biasa oleh ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang, tiba-tiba plus gitu, mulai dari spanduknya, mulai bahkan laskarnya ditembak ya, extrajudicial killing ya, kemudian beliaunya juga diperiksa terus nggak keluar ya, kemudian terakhir ya dibubarkan partainya. Nah, ya walaupun berusaha melawan dengan membentuk FPI yang lain ya, apa namanya, Front Persatuan Islam. Nah, tapi kalau saya dimintai nasihat, saya nggak akan bikin Front Persatuan Islam ya, Front Pecinta Indonesia gitu kalau saya. Nah, sehingga nanti kalau dibubarin lagi, biar tahu rasa itu, yang membubarkan adalah sudah cinta Indonesia pun juga masih dibubarkan juga, berarti yang sableng siapa ini gitu aja. Itu namanya taktik ya. Kalau masih Islamnya dibubarin, sebenarnya mereka itu benci pada Islamnya, bukan benci pada FPI gitu. Tapi kalau mau bilang benci Islam ya susah gitu ya. Jadi orangnya sama-sama aja, tapi FPI juga kan, Front Pecinta Indonesia gitu. Karena kan itu udah paham, bahkan asasnya pun saya nggak pakai Islam, Pancasila gitu. Kenapa? Kan kita sudah tahu pemahaman Habib Rizik tentang
sila, ya mirip-mirip lah dengan saya gitu ya, begitu. Mbak, saya sering kan menguraikan, yang di sini pasti paham ya, pasti. Kalau ada yang nggak paham berarti jarang ngaji, gitu aja. Nah baik, kita sekarang masuk ke judul konsolidasi umat di tengah krisis. Nah, ternyata ada kasus krisis di masa Nabi. Ini bisa kita jadikan rujukan ya, ibrah. Yaitu apa? Hampir perang antar sesama kaum Ansor. Siapa kaum Ansor? Yaitu Al-Aus dan Khazraj. Kaum Ansor itu disebut namanya kaum Ansor, artinya karena Ansorul Islam wa Ansoru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Disebut Ansor karena mereka Nasoro, bukan Nasoro, bukan lain lagi itu ya. Nasoro, Nasoru, mereka menolong. Disebut kaum Ansor itu karena mereka menolong, ya. Menolong siapa? Menolong Islam dan menolong baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kedudukan Islam dan baginda Rasulullah di kota Madinah, kota mereka, ya, yang kemudian disebut kota Nabi atau Madinatur Rasul, itu menjadi kuat. Orang Ansor itu terdiri dari kaum Aus dan Khazraj. Ini dua suku terkuat di kota Madinah yang pernah perang satu sama lain. Namanya perang Bu'ats, ya. Terjadi lebih dari 100 tahun. Nah sekarang kita lihat nih dari sabab nuzul, ya, sebab turunnya ayat yang ada dalam tafsir Sofwatu Tafasir terkait dengan ayat yang saya baca tadi, yaitu surah Ali Imran ayat 100 dan 101 kalau nggak salah. Nah kita baca aja ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Sababun nuzul, sebab turunnya ayat, yurwa an-Nasyas bin Qais al-Yahudi marra ala nafarin minal ansor minal ausi wal khazraji fi majlisin lahum yatahaddasun. Diriwayatkan bahwa tokoh Yahudi bernama Syas bin Qais ini pentolan Yahudi yang anti-Islam, yang sangat nyinyir kepada umat Islam. Mungkin di Indonesia ada juga yang kayak gitu ya. Saya nggak perlu sebut namanya, bapak-bapak sudah sering nonton di TV ya, bahkan wajahnya sering kelihatan di WA ya. Yahudi ya versi Indonesia lah gitu ya. Marra ala nafarin minal ansor, dia melewati orang-orang Ansor. Nafar itu sejumlah orang Ansor. Minal ausi wal khazraj. Ansor tadi saya katakan terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Ya kira-kira kalau di Indonesia mungkin Muhammadiyah dan NU gitu kira-kira. Ya, dua kelompok Ansor itu. Kalau NU kan ada GP Ansor ya. Muhammadiyah nggak tahu apa itu ya, pemuda Muhammadiyah itu kira-kira. Fi majlisin lahum yatahaddatsun, mereka sedang ngobrol-ngobrol ya, bercengkerama gitu kurang lebih ya, di majelis mereka. Faghadahu ma ra'a min al-fatihim wa salaki dzati bainihim ba'da alladzi kana bainahum fil jahiliyati min majlisin lahum. Ini salah ini ya, muter lagi. Faghadahu ma ra'a min al-fatihim wa
wa salahati bainihim ba'dallati kana bainahum fil jahiliyah minal adawa. Itu ada yang terulang, biasalah komputer. Jadi bercengkeramanya kaum Ansor yang terdiri dari Aus dan Khazraj itu telah membuat ghadab, telah membuat marah itu tokoh Yahudi namanya Syas bin Qais. Apa yang membuat marah? Maro'ah, apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Min al-fatihim wassalahi dzati bainihim, yaitu dari persatuan mereka dan baiknya keadaan mereka. Jadi lagi bercengkrama, santai-santai, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitu kali ya. Kalau di sini ngeteh-ngeteh ya, cuma tehnya nggak manis ya, begitu. Ba'dallati kana bainahum fil jahiliyah minal adawah. Ya, setelah sebelumnya pada masa jahiliyah dua kelompok ini, Aus dan Khazraj ini bertengkar terus, berantem terus, nggak henti-hentinya. Kalau beredar kan sebelumnya di WA itu kan ada tuh sekelompok orang yang pakai paramiliter gitu kan, ormas. Siapa musuh kita? Nah, gitu ada kan? FPI apa tadi waktu itu lupa saya. Ini saya nggak sempat, ini nggak hafal tuh karena termasuk sesuatu yang saya nggak suka ngapalinnya gitu ya. Tapi kan ada ya, bapak-bapak pernah lihat ya. Siapa musuh kita? Siapa yang harus dihancurkan? Gitu. Itu mudah-mudahan kiai-kiainya melihat hal itu ya, dan kita hubungkan dengan ayat ini dan sabab nuzul dari ayat ini ya. Jadi ada permusuhan antara Aus dan Khazraj. Maka orang Yahudi itu mengatakan malah ma'ahum idzajtama'u min qarar. Waduh, kita nggak bisa buat apa-apa kalau mereka sudah stabil, sudah establish ininya, apa namanya, masyarakat mereka sudah tenang, tentram, kita nggak bisa. Tapi kalau goyang terus dan masih lirik-lirikan antar dua kelompok Ansor ini, nah, karena orang Yahudi punya pengalaman telah menyulut mereka dalam peperangan selama lebih dari 100 tahun. Itu yang disebut dengan perang Bu'as. Summa amara syabat minal Yahudi ayyajlisa ilaihim wa yudzakiruhum yauma Bu'as. Nah ini. Lalu Syas bin Qais itu mengutus seorang pemuda Yahudi yang jago syair, yang penyair, yang bisa baca puisi. Ayyajlisa ilaihim, untuk duduk bersama mereka, wa yudzakiruhum yauma Bu'as, dan ngobrol-ngobrol dengan mereka, mengingatkan mereka tentang peristiwa perang Bu'as. Itu perang yang dahsyat yang lebih dari 100 tahun. Wa yunshiduhum ba'da makila fihi, dan yunshid, jadi munsyid ini pemuda Yahudi ini, penyair. Jadi membacakan syair, nasyid. Nah, kalau kita dengar nasyid ya, sebagian dari apa yang ada fihi minal ash'ar, dari syair-syair perang Bu'as. Wa kana yauman iktatalat fihi al-Aus wal Khazraj wa kana dhafru fihi lil Aus. Karena sebelumnya memang terjadi peperangan dahsyat antara Aus dan Khazraj, di mana kemenangan ada dalam pihak Aus ya. Fafa'ala, maka berjalanlah operasi pemecah belahan itu. Fatanaza'al qaum,
terjadilah konflik di antara dua kelompok yang sudah bersaudara itu. Inda dzalika wa tafakharu wa taghadabu, maka terjadilah saling membanggakan di antara Aus dan Khazraj, saling marah di antara Aus dan Khazraj. Wa qalu, dan mereka sampai berkata, silah, silah, mana senjata, mana senjata. Jadi udah kehilangan kesadaran, ya, kehilangan akal. Mereka sudah, ya, kalau bahasa di sini, ya, mana golok, ya, mana celurit gitu. Jadi udah. Untung kalau orang Arab ini berantemnya ngomong dulu gitu. Kalau yang bahaya nggak pakai ngomong, tiba-tiba jeres, itu bahaya. Ini untung kalau orang Arab berantem tuh ngomong dulu gitu. Fabalagha Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqaraja ilaihim fi man ma'ahu minal muhajirin. Ini kurang mim wal ansar. Maka berita krisis tersebut, hampir bunuh-bunuhan tersebut, sudah nyebut-nyebut senjata, itu sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Segera beliau bergegas menemui mereka, didampingi dengan sejumlah orang dari kaum muhajirin dan kaum ansor. Faqal, lalu Rasulullah bersabda, ini sabda Rasulullah ini penting karena inilah solusi untuk menghadapi krisis. Abidah wal jahiliyah wa ana baina adhurikum ba'da an akramakumullahu bil Islam wa qata'a bihi ankum amral jahiliyah wa allafa bainakum. Ini solusinya untuk mengatasi krisis. Kata Rasulullah, abidah wal jahiliyah, ngapain kalian ini ribut hanya karena syiar-syiar jahiliyah? Berantem karena kalian kembali kepada kesukuan mereka, kesukuan kalian. Kalian sudah Islam, sudah Muslim. Kenapa jadi bermusuhan? Karena teringat dengan perang Bu'as, di mana antara Aus dan Khazraj berantem, berperang, berbunuhan satu sama lain. Ini makanya ta'assub golongan itu dilarang, ya. Ta'assub, fanatisme golongan, asobia itu dilarang. Kita harus mengedepankan Islam qabla kulli syai', Muslim qabla kulli syai', ya. Saya orang Jawa Timur tapi saya Muslim, ya. Nanti Bapak ada yang orang Sunda tapi saya Muslim, harus begitu. Saya orang Madura tapi saya Muslim, saya orang Batak tapi saya Muslim. Itu obat dari baginda Rasul, bukan dibalik. Saya Muslim tapi saya ini orang Sunda. Saya Muslim tapi saya Madura, Cak. Itu kebalik namanya. Ini sudah pelajaran 1442 tahun yang lalu, Pak. Di kitabnya sudah ada, kita tinggal baca ulang. Kalau saya keluarin lagi ini namanya daur ulang, ini kan? Bukan daur ulang lagi, baca ulang doang. Jangan sampai kita sudah punya referensi, kita pakai referensi yang lain. Na'udzubillah min. Padahal Rasulullah sudah bersabda, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnatan nabi. Sudah jelas, kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian
tamassaktum bihima, kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnatan nabi, kitabullah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah Quran, nanti ada Qurannya nih. Sunnah Nabi, nah ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi dalam mendamaikan dua kelompok umat Islam ini. Kalau jadi kepala negara ini seperti Nabi, mendamaikan dua kelompok masa rakyatnya. Ulah cicing wae gitu. Saya tidak nyinggung siapa-siapa loh ya. Nyinggung-nyinggung dipanggil saya nanti ya. Ini kita ikuti baginda Nabi. Ini resepnya. Apa kata Nabi? Abidah wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Kenapa kalian mengikuti seruan-seruan jahiliyah yang ada di masa sebelum Islam? Syiar-syiar kesukuan, syiar-syiar kebangsaan. Wa ana baina adhurikum, sementara aku ada di tengah-tengah kalian. Nabi masih ada itu loh, Islam ditinggal. Lah apalagi Nabi sudah nggak ada. Malah ada yang berani mengatakan kita ini Islam tapi kita ini bukan Arab ya. Tidak ada urusannya dengan orang Arab. Begitu sampaikan syariat Islam, itu urusan orang Arab katanya. Ya Allah. Yang ngomong gitu namanya Udin. Padahal Udin itu kan sudah ada lagunya ya. Penyanyi mana itu? Ada Alimuddin, ada Burhanuddin, ya, ada Sarifuddin. Itu pasti bukan asli Bogor nama itu, ya, pasti nama itu dibawa ulama-ulama dulu yang datang ke Bogor, betul nggak? Kalau dirunut-runut pasti dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dibilang itu Arab. Nanti kita ngaji ini tulisan Arab, jangan dipakai tulisan Arab. Nanti lama-lama Quran pun juga jangan dipakai Quran yang tulisan Arab, ya. Kita pakai tulisan Indonesia. Mana ada tulisan Indonesia? Iya bahasa Indonesia. Iya tapi itu bukan tulisan Indonesia. Tulisan apa? Nih loh Pak, ini yang saya ya. Ini tulisan apa? Huruf apa? Latin. Latin itu dari mana? Hah? Yunani. Lebih barat lagi daripada Arab. Lah kok kayak orang nggak ngerti gitu ya. Nah, zaman dulu nenek moyang kita di sini sebelum ini dipopulerkan, yang tulisan Latin ini, tulisan ini yang ada tulisan Arab dulu. Bahkan bahasa Jawa pun juga Arab, itu yang Arab Pegu itu ya, Au Utawi itu tulisannya Arab semua gitu. Au bahasa Arab, Utawi bahasa Jawa, tapi tulisannya Arab gitu. Nah, tapi memang perlu belajar ya, dan perlu diajari, terutama adik-adik kita, anak-anak kita yang milenial, karena mungkin nggak tahu, kebawa-bawa oleh medsos ya gitu. Makanya pasukan buzzer umat Islam ini harus banyak, yang anggarannya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti saya minta pengurus di sini ya, Pak Anton masih jadi pengurus Pak? Masih ya. Adain pelatihan untuk anak-anak kita di sini ya, adik-adik anak-anak kita untuk banyak belajar
ya, agar bisa jadi buzzer yang islami, ya, begitu. Karena saya nggak pernah sih ikut debat-debat di Facebook tapi anak saya yang kelas 1 SMA itu sering laporan sama saya, begini bi, waduh. Tapi seru aja, paling saya dimintai referensi kalau dia istilahnya ngadepi buzzer yang dari sono tuh. Itu. Nah, baik. Ba'da'an akramakumullah bil Islam, setelah Allah memuliakan kalian dengan Islam, wa qata'a bihi ankum amrul jahiliyah, dan telah memutuskan dengan Islam itu bagi kalian urusan-urusan jahiliyah, wa allafa bainakum, dan Allah mempersatukan kalian. Jadi kalimat sabda Nabi ini luar biasa, Pak. Padat, singkat, padat, jelas. Fa'arafal qaumu annaha kanat naz'atan minasyaiton, maka kaum itu, yaitu kaum Ansor, yang Aus maupun yang Khazraj, mereka segera menyadari bahwa telah terjadi naz'atan minasyaiton wa kaidan min aduwihim, bahwa ada dua unsur yang telah mengganggu kepribadian mereka, yaitu apa? Naz'atan minasyaiton. Ini satu bentuk rekayasa setan yang merusak hubungan antar kaum Ansor, yaitu siapa tadi, Khazraj dan Aus. Wa kaidan min aduwihim, dan satu tipu daya dari musuh mereka, yaitu Syas bin Qais, yang telah mengirim. Ingat, Syas nggak langsung berbuat. Syas bin Qais ini tokoh Yahudi, nggak langsung berbuat, tapi kirim seorang pemuda Yahudi yang munsyid, itulah proksi. Jadi bisa jadi terjadinya krisis di Indonesia, ada berantem antar golongan, hampir-hampir perang loh ini antara FPI dengan Ansor, ya, itu bisa terjadi pertumpahan darah yang luar biasa. Hati-hati. Mudah-mudahan dua kelompok umat Islam bisa saling menyadari dan bisa bersatu, dan kita harus mengupayakan itu, ya, khususnya para ulama perlu kita datangi agar umat kembali bersatu, ya, tidak terjadi perpecahan, ya, karena kalau terjadi perpecahan ngeri juga. Sama-sama Allahu Akbar, sama-sama bawa pedang, sama-sama membacok lawannya. Kita ngeri kalau dimasukkan dalam hadis Nabi, al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Sampai-sampai sahabat bertanya pada Nabi, wahai Rasul, kalau al-qatil memang jelas dia yang bunuh, kalau maktul kenapa masuk neraka? Ya, dia keduluan aja gitu. Dia juga tadinya mau membunuh juga. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita tidak berharap dari kalangan Ansor sekarang nih, Ansor Indonesia, ya, dengan FPI misalnya terjadi clash, ya. Nanti kan FPI dibelain oleh, ya, wahwatuha gitu kan, ya. Ansor juga gitu dibelain oleh wahwatuha. Perang sesama kita, ada yang terkekeh-kekeh, Pak, ada yang tertawa-tawa berpesta. Itu yang akan terjadi. Oleh karena itu kita harus ada solusi, ya, jalan keluar. Jalan keluar tidak lain dan tidak bukan adalah Islam. Harus kembali kepada Islam.
fa'alqau asilah wa bakau wa anaqa ba'dhum ba'dhan. Maka kedua kaum Ansor itu segera membuang senjata mereka dan mereka menangis dan mereka berpelukan satu sama lain. Suman sarafu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kembali bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'ina muti'in. Mereka sami'na wa ta'na, sam'an wa ta'ah. Itu yang mereka jawab kepada Nabi ketika Nabi bertanya, abida'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum ba'da an akramakumullah bil islam wa qata'a bihi ankum amral jahiliyah wa allama bainakum. Itu kan pertanyaan. Maka mereka menjawab sam'an wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Kami dengar wahai Nabi dan kami taat, kami patuh. Mereka buang senjata, mereka kemudian berpelukan, bertangis-tangisan satu sama lain dan akhirnya kembali mengikuti Nabi. Fa anzalallahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab. Al-ayat. Inilah sebab turunnya ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab, jika kalian mentaati, mengikuti sebagian dari orang-orang ahli kitab. Ya, kita lihat sekarang ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Na'udzubillah min dzalik. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sebagian di antara orang-orang yang diberi kitab, yaitu orang Yahudi, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan memurtadkan kalian, mereka akan mengembalikan kalian dari iman kalian menjadi kafir. Tidak ada musibah yang paling buruk kecuali al-kufru ba'dal iman. Itu kan ada ayatnya, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruknya suatu keadaan adalah fasik, yaitu kafir setelah beriman, alias murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa ya tentang Ahmadiyah tahun 2005, waktu itu ketua MUI-nya Kiai Haji Sahal Mahfud, komisi fatwanya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Isi fatwanya itu antara lain, yang terpenting adalah bahwa Ahmadiyah itu telah keluar dari Islam, dan untuk itu mereka diminta rujuk ilal Islam, kembali kepada Islam. Itu fatwa, dan sampai hari ini fatwa itu tidak dihapus, tidak dicabut. Lah kok sekarang ada yang berani ngomong akan mengafirmasi Ahmadiyah. Pinter juga pakai bahasanya yang sulit dipahami orang gitu. Tapi intinya Ahmadiyah gak apa-apa,
Ahmadiyah monggo, Ahmadiyah mangga wae, silakan, eksistensinya kita jaga, kita lindungi, ya. Padahal dia telah keluar dari Islam dan diminta untuk rujuk ilal Islam, kembali kepada Islam. Kenapa? Ya karena mereka masih nyebut-nyebut dirinya adalah Islam, tapi Ahmadiyah gitu. Masih. Ini musibah Pak sekarang ini, termasuk krisis akidah ini kalau itu dipaksakan ya. Kadang-kadang saya nggak ngerti Pak ngadepin orang-orang itu cara berpikirnya bagaimana gitu ya. Ya, inilah kalau sudah disinyalir oleh Nabi, Allah wa inna sultana wal qur'ana sayaftariqan fala tufariqul kitab. Ketahuilah, kata Kanjeng Nabi, bahwa nanti Quran dan penguasa akan berpisah, akan berpisah. Dulu di zaman Nabi, Quran dan penguasa itu satu, menyatu. Ya, kalau jadi penguasa itu wajib hafal Quran. Tidak hanya hafal, wajib paham Quran. Buktinya mana? Ketika baginda Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal menjadi gubernur di Yaman. Jadi dulu jadi gubernur nggak ikut pilkada, Pak. Langsung ditunjuk oleh Nabi. Siapa? Minal akhyar, dari orang-orang terbaik. Mudah-mudahan dengan ketua MUI-nya Bapak Miftahul Akhyar, kan ketua MUI-nya baru sekarang namanya Kiai Haji Miftahul Akhyar, kunci orang-orang baik, itu artinya ya. Mudah-mudahan dari beliau ini dibuka nanti wawasan dari KPU ya, agar nanti yang jadi calon anggota DPR, calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, nah itu harus minal akhyar. Di antara akhyar menurut sabda Nabi, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Khairukum berarti yang terbaik di antara kalian, khairun minal akhyar, itu adalah orang yang ta'allamal Qur'an wa 'allama, yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Itu harus menjadi syarat calon eksekutif maupun legislatif. Keren Pak, keren ini kalau ini terjadi ya. Saya tidak berbicara atas nama golongan ya, golongan 1, golongan 2, lewatlah itu ya. Golongan kampret sama kodok apa anaknya kodok itu ya, cebong ya, udah lewat, udah jangan dibuka-buka hal yang buruk, jangan dibuka ya, anggap aja itu sudah lewat, udah meninggal semua gitu aja ya. Sekarang kita tempuh masa baru, lembaran baru, apalagi ini tahun baru, udah tahun baru 2021 masih ngomongnya kampret, kemprot, ada macam-macam, udah capek ya. Itu kita lewatin aja ya. Setuju nggak? Setuju? Takbir ya. Jadi yang kemarin tuh harus riset ya, di riset ya. Jadi di antara bapak ini jangan ada yang lirik-lirikan lagi ya. Nah, saya kemarin 02, saya kemarin 01, udah kosong semua deh, gitu aja ya. Nah, kita mulai lembaran baru dengan petunjuk ya. Rasulullah itu memilih. Kenapa Mu'ad bin Jabal yang dipilih oleh Rasulullah? Dia paling alim, kata Rasulullah.
Buktinya apa? Dites oleh Rasulullah sebelum jadi gubernur, sebelum berangkat ke Yaman. Dari Madinah ke Yaman kan jauh loh Pak, nggak ada pesawat waktu itu. Kalau sekarang sih nggak ada masalah, dari Indonesia ke sana aja bisa kok ya. Umroh sekarang gampang kok ya kan. Apa yang dites oleh Rasulullah? Bima tahkum, wahai calon, wahai gubernur, bukan calon lagi, gubernur udah diangkat oleh Rasulullah. Kamu di sana di Yaman nanti menyelesaikan persoalan dengan apa? Bima tahkum, menyelesaikan persoalan dengan apa? Dia bilang bi kitabillah, dengan kitabullah. Jadi seorang gubernur syaratnya satu, faham kitabullah dan bisa menyelesaikan persoalan dengan kitabullah. Fa illam tajid, kalau nggak kau jumpai dengan kitabullah bagaimana? Bisunnati Rasulillah. Gubernur juga syaratnya harus menguasai sunnah Rasul. Fa illam tajid, kalau nggak kau jumpai dalam sunnah Rasul, ajtahidu ra'yi, aku akan beristihad dengan pendapatku, wala alu, tapi aku nggak akan awur-awuran, tetap tertib ya, sesuai dengan berpikir Islam. Keren nggak Pak kira-kira Pak? Kalau calon-calon gubernurnya kayak Mu'adz bin Jabal, keren nggak? Keren. Dan itu yang ngetes cukup orang-orang alim. Jadi nggak usah coblosan itu pilkadal ya, pilkada langsung kan disingkat pilkadal ya, pemilihan para kadal itu akhirnya ya gitu. Mestinya KPU itu ditempati oleh para ulama yang warasatul anbiya, yang nggak bisa disogok Pak. Sekarang KPU komisioner udah disogok ya kemarin ya, terus hilang aja peristiwanya, udah nggak karu-karuan kita, pusing juga kalau kita mikirin, makanya nggak usah dipikirin deh ya gitu. Nah jadi lalu Allah berfirman tadi apa? Hai orang yang beriman, jika kalian mengikuti orang-orang ahli kitab Yahudi, mereka pasti akan memurtadkan kalian. Ini harus hati-hati. Dan ayat Quran ini berlaku sampai menjelang kiamat. Artinya apa? Hari ini masih berlaku, masih. Pasti kalau ada konflik di antara umat Islam, pasti belakangnya itu. Ali Imran 100 sudah belakangnya itu, Ali Imran 100 ya. Kalau kita nggak merujuk pada Quran, lalu merujuk kemana lagi Pak ya? Lalu disinggung umat Islam, jangan sampai berantem. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullah. Bagaimana kalian bisa kufur padahal kalian dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Nih dibacakan Pak. Seperti sekarang nih ngaji nih, Bapak-bapak kan dibacakan. Jadi tidak harus baca sendiri, boleh ada baca sendirinya dan boleh ada dibacakan. Nah ini perlu kita perbanyak, membaca Quran perlu kita perbanyak, mendengarkan Quran dibacakan juga perlu kita perbanyak ya. Kalau perlu bapak-bapak panggil, selain di masjid panggil kori-kori ke rumah. Bapak nikmati kori-kori itu sekeluarga. Bapak dengar, ibu dengar, anak-anak dengar, ponakan dengar. Mungkin kalau ada pembantu juga ikut dengar. Cari kori-kori yang enak suaranya. Setelah itu suruh dia mengartikannya. Setelah itu suruh dia menerjemahkannya. Kalau dia sudah bisa menguasai tafsir, suruh membacakan tafsirnya. Walaupun satu ayat. Pulangnya ya kepelit lah seberapa gitu Bapak ikhlasnya gitu. Itu sunnah Rasul dan sunnah sahabat Nabi. Rasul pun mendengarkan Quran dibaca. Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, yang hafal Quran, yang paham Quran, yang menerapkan dalam pemerintahannya Al-Quran, suka memanggil kori-kori dan mendengarkan, dan pulangnya di kepelin gitu, bukan di amplopi, waktu itu belum ada amplop Pak ya, gitu.
penting kan isinya bukan amplopnya ya. Nah, wa fikum rasuluh. Nah, apalagi di tengah kalian masih ada rasul. Wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh kepada Allah, faqad hudiya, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi sudah jelas sekarang solusi umat di tengah krisis adalah konsolidasi dengan Islam. Konsolidasi umat dengan Islam, konsolidasi umat dengan Quran, konsolidasi umat dengan sunnah baginda Rasul. Berarti apa? Perbanyak pengajian. Udah krisis nggak pernah ngaji, siap-siap aja binasa kita, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi udah jelas ya. Oke, mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.